Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, bacaan hari ini terambil dari kitab Nabi Mika, yang mana berlandaskan pada keprihatinannya terhadap konflik dan peperangan yang terjadi di wilayah timur dekat Kunos saat itu. Mika melihat bahwa sebentar lagi kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara, akan jatuh ke tangan Asyur. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena orang Israel yang ada di kerajaan utara hidup tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, terlebih para pemimpin bangsa. Mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka percaya kepada para berhala, yaitu Baal, sehingga menjauhkan Taurat yang sebagai landasan hidup orang beriman. Mereka singkirkan itu, dan pada akhirnya mereka hidup semaunya. Dan Tuhan pun melepaskan mereka karena mereka memilih jalan untuk meninggalkan Dia dan firman-Nya. Dan disitulah mereka berjuang, mereka harus kuat bertahan melawan kepungan Asyur, tapi toh pada akhirnya mereka jatuh dalam taklukan bangsa asing. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan Nabi Mika ini terhitung sebagai tulisan dalam kitab-kitab nabi kecil di Perjanjian Lama. Walaupun dikategorikan sebagai nabi kecil karena tulisannya tidak banyak, tapi isinya begitu esensial karena memberikan sebuah penghiburan dan pengharapan bagi umat Allah yang sedang dalam berbagai keadaan resah, hilang asa. Mereka merindukan suatu keadaan yang shalom, Raja damai, Raja shalom, keadaan yang dipenuhi dengan damai dari Allah. Shalom itu kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini artinya: keadaan yang baik, sehat walafiat, keadaan tidak dalam keadaan konflik, tidak ada peperangan, tidak ada kabar celaka, tidak ada musibah. Ada relasi yang baik dengan sesama, dengan saudara-saudara yang ada di sekitar. Hidup limpah sejahtera dalam rupa material ataupun rejeki. Sukacita, itulah yang dinamakan dengan shalom, yang sebenarnya tidak bisa diupayakan hanya manusia itu sendiri, karena manusia cenderung memiliki nilai-nilai kedagingan, yang mana rasa bahagia cenderung dihitung secara material. Sementara shalom ini pemberian anugerah Tuhan yang Allah hadirkan di dalam diri kita, yang kita sambut. Allah memberikan kepada kita cinta kasih-Nya, pengampunannya. Kita menyambutnya dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni sesama. Terciptalah suatu keadaan yang baik, yang shalom satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika yang bernubuat bagi kerajaan Yehuda, bagi masyarakat yang ada di Israel Selatan. Dia menyampaikan bahwa keresahan yang dialami oleh umat satu waktu ada akhirnya. Tuhan berjanji akan menghadirkan damai sejahtera, Raja damai, pembawa damai di tengah-tengah umatnya. Mungkin pada saat itu berita kengerian dan pengalaman yang mendebarkan terus-menerus terjadi di tengah-tengah umat. Dengan berita firman Tuhan,
nubuatan ini mau disampaikan, pengharapan umat akan digenapi. Tuhan mendengar, Tuhan peduli pada isi hati dan kerinduan umatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita pahami bersama bahwa tulisan nabi-nabi ini, termasuk tulisan Nabi Mika, itu ditulis kembali sesudah masa pembuangan. Walaupun di sini konteksnya bercerita tentang keadaan Israel sebelum pembuangan, tetapi masih ada kaitan sesudah dengan masa pembuangan. Sebelum pembuangan adalah mereka jatuh dalam taklukan Babilonia. Kenapa? Mau di utara jatuh ke Asyur, di selatan jatuh ke Babel. Itu semua karena para pemimpin bangsa, karena para pelayan Tuhan sebagian mengikuti ilah-ilah lain. Rakyat terpengaruh dengan penyembahan berhala. Mereka pada akhirnya jatuh pada hukuman. Mereka menderita. Pengharapan supaya Tuhan datang menolong itu muncul dalam masa sebelum pembuangan. Tuhan juga menolong mereka lewat raja-raja Israel, Yehuda, ada yang tunduk pada Tuhan. Mereka lepas dari serbuan musuh. Tapi kalau pemimpinnya berbuat dosa lagi, jatuh penyembahan berhala, ya mereka berada lagi dalam tekanan musuh. Begitu seterusnya. Dan ketika hadir di tengah-tengah pembuangan, mereka mengharapkan segera datang sang pembebas. Nah, pengharapan ini disebut pengharapan mesianik. Kedatangan sang Mesias yang mampu membebaskan mereka dari berbagai keadaan, dari keterkungkungan akibat pembuangan, berada dalam kuasa dari bangsa asing. Bebas artinya dari penderitaan, dari rasa sakit, dari rasa terbatas ya, karena di negara asing mereka tidak boleh menyembah Tuhan dengan bebas. Ya. Kita bisa melihat kisah tentang Daniel, ada juga Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menunjukkan bagaimana orang Israel berada di tanah pembuangan. Mereka harus berjuang dalam iman untuk tetap menyembah Allah Yahweh. Nah, mereka mengharapkan ada kelepasan itu dan juga berbagai pembebasan lainnya yang membuat mereka bisa pulang kembali ke tanah perjanjian. Nah, pengharapan ini begitu kuat, semakin menguat. Dan berita dari Nabi Mika menyatakan bahwa satu waktu Tuhan akan menunjukkan tindakan keadilannya. Kata Mika dalam pasal 1, dalam ayat 1, pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, di situ menunjukkan bahwa Allah memilih suku Yehuda untuk memimpin umatnya. Ya, jadi kota Betlehem atau nama lainnya Efrata, kadang disandingkan Betlehem Efrata, itu menunjukkan bahwa suku Yehuda yang pemilik daerah itu, dialah yang akan nantinya tampil untuk menghadirkan sang pemimpin yang membebaskan umat kepunyaan Allah. Dan Betlehem ini dikatakan hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, yang artinya gak kelihatan, tidak terpandang, tapi dia akan menjadi suatu kemuliaan yang dipandang oleh umat manusia. Dan memang benar adanya juga ya ibu bapak saudara-saudara, ketika dikaitkan dengan kehadiran Yesus. Siapa Yesus tidak terpandang, keluarganya sederhana, ayahnya seorang tukang kayu. Ada juga yang menerjemahkan kata teknon, itu artinya bukan saja tukang kayu, tapi bisa jadi tukang bangunan.
artinya orang biasa, pekerjaan kasar. Tetapi dari merekalah Yusuf dan Maria, Allah menghadirkan Mesias, orang yang diurapi, orang yang menjadi kemuliaan bagi Allah, yang bisa membebaskan kita umatnya dari kutuk dosa. Nah, kembali dalam teks bacaan kita. Di sini dikatakan bahwa Allah memilih suku Yehuda. Allah menetapkan Bethlehem Efrata. Allah menentukan bahwa akan lahir dari seorang perawat. Ya, di sini sebut perempuan. Yang bagaimana kekuasaannya di dalam ayat 1. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang dalam ayat 3 dikatakan, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka semua dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Nabi Mika menyampaikan nubuatan yang berasal daripada Allah, bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah penderitaan umatnya untuk menghadirkan seorang yang bisa memberikan rasa damai di tengah berbagai tekanan dan keterkungkungan. Seorang raja damai yang hadir bukan karena kekuatan manusia, bukan karena dipilih oleh manusia, bukan karena ditentukan oleh manusia, bukan karena dia punya kehebatan menurut ukuran manusia, tapi karena Allah itu sendiri yang punya kekuatan. Itulah sebabnya di dalam doktrin kita dikatakan bahwa Yesus Mesias itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, yang punya kekuatan untuk hadir bukan dengan campur tangan manusia, tapi karena kuasa Roh Kudus. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika itu sejajar dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahwa Maria akan mengandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Di sini tindakan yang berasal dari kekuatan Allah. Jadi semuanya itu karena kekuatan dan kuasa Allah. Kalau manusia yang memilih, ya manusia akan memilih yang kenal dekat, mungkin kenal baik, mungkin yang melihat secara lahiriah, oh dia itu mampu. Mungkin kira-kira pengertiannya seperti pada waktu Nabi Samuel hendak menentukan siapa raja Israel di antara saudara-saudara Daud. Dia datang kepada Isai, yang ini abang yang sulung. Bukan. Yang ini sampai semuanya lewat. Bukan. Lalu yang mana lagi anakmu? Datang dari padang. Kecil kemerah-merahan. Kata Tuhan, itulah dia, urapi dia. Manusia melihat lahiriah, Tuhan melihat hati. Kira-kira seperti itulah kita bisa menghayati apa yang disampaikan di sini, bahwa Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalam ia menghadirkan Sang Mesias bagi umatnya. Bahwa campur tangannya itu adalah dengan kedatangannya sendiri, dengan kuasa firman lewat Maria yang mengandung, ya. Kuasa firman, kuasa Allah, kuasa Roh. Kembali dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian menunjukkan kehebatan, kekuasaan, kedahsyatan Allah dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau disamakan kisah penciptaan langit dan bumi, kisah kehadiran Sang Mesias, dan apa yang dinubuatkan para nabi ini, sejajar kuasa Allah. Jadi apalagi yang mau kita ragukan?
Di dalam Yesus Kristus kita berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kuat kuasa bertindak bagi kehidupan kita manusia. Yang menyelamatkan kita bukan secara lahiriah, tapi yang menyelamatkan kita secara penuh, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam teks dan konteks bacaan hari ini. Perkataan Nabi Mika di sini juga memberikan sebuah petunjuk bahwa nanti di tengah-tengah kepemimpinan Sang Mesias tidak akan ada lagi peperangan. Tidak akan ada lagi kedukaan, kehilangan asa, dan keterpurukan. Tidak ada suasana mencekam. Yang ada adalah ketenangan, kesejukan, dan damai sejahtera. Mesias itu adalah gambaran yang ideal tentang pemimpin yang menghadirkan damai sejahtera, yang memenuhi hati dan pikiran seluruh harapan hidup manusia. Sehingga walaupun manusia orang percaya dalam derita, dalam berbagai kesengsaraan, tetap terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menuntut, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyalahkan, tidak mencari segala sesuatu untuk dikambing hitamkan. Tapi terus berjalan di dalam Tuhan karena di tengah badai kehidupan Tuhan beserta dan Tuhan memberikan ketenangan sampai semua pada akhirnya lega, sampai semua janji-janji Allah itu digenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ini dapat dikatakan sebagai masa pemulihan dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Negara-negara yang terdampak pandemi COVID-19 bangkit untuk melanjutkan aktivitas perekonomiannya, ya termasuk bangsa kita. Menilik sedikit ke masa ketika wabah melanda. Semua bangsa di dunia berlomba-lomba untuk menjaga ketahanan masyarakat dari serangan musuh virus SARS-CoV-2 dan juga saling membantu satu sama lain demi keutuhan hidup manusia di bumi ini. Hal yang sama juga terjadi di antara kita ketika ada saudara-saudara yang terdampak atau terinfeksi virus corona. Bagaimana kita berusaha memperhatikan mereka, menjangkau mereka dengan memberikan sembako supaya mereka tetap bertahan hidup di tengah-tengah pembatasan yang ada, di tengah-tengah keterkungkungan yang harus dilalui. Namun ketika suasana bumi semakin kondusif, kita melihat masih ada oknum-oknum manusia yang kembali berulah untuk membiarkan dirinya dirasuki dengan berbagai macam virus dunia, seperti persaingan, kebencian, balas dendam, kelaliman, iri hati, menghakimi, menjatuhkan satu dengan yang lain. Perang antara Rusia dan Ukraina itu menunjukkan bagaimana kita manusia mudah terprovokasi untuk menekan orang lain, menekan sesamanya. Sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Kristus, sama-sama mendengarkan berita tentang kasih dan damai, tapi toh pada kenyataannya menunjukkan bagaimana manusia-manusia tersebut yang mungkin mewakili diri kita mudah untuk berada dalam situasi konflik, berada dalam situasi menekan, menghancurkan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi perenungan bagi kita semua lewat firman Tuhan yang dibacakan dan dihayati pada saat ini. Di manakah posisi kita sebagai orang percaya? Apakah kita akan terus menyuburkan sifat-sifat manusia seperti ini?
ada terus di dalam diri kita? Apakah kita akan membiarkan virus-virus dunia itu merasuki diri kita, sehingga kita mungkin masih berada dalam situasi peperangan tersembunyi? Tidak ada relasi yang baik di antara kita. Masih ada rasa benci, dendam, tidak ada kasih, tidak ada pengampunan di antara kita, di antara sesama saudara seiman. Ini menjadi perenungan kita. Kita bisa menjadi pelaku dari orang-orang yang menekan orang lain, tapi kita juga bisa menjadi korban dari orang-orang yang berlaku tidak baik. Di mana posisi kita? Seharusnya tidak berada pada situasi itu, pada posisi itu. Kita harus berada pada situasi dan posisi menjadi pembawa damai, menjadi orang-orang yang justru meneruskan berita sukacita ini dari Nabi Mika kepada dunia. Minggu-minggu Advent adalah minggu penghayatan penantian Tuhan. Yesus datang kembali untuk menjadi raja, memerintah selama-lamanya. Tapi shalom itu sudah Dia berikan kepada kita. Pemenuhannya nanti ketika kerajaan Allah sudah nyata, ketika kita berada dalam kerajaannya. Namun mulai sekarang kita dituntun untuk terus menghayati penantian Tuhan dengan memberi diri menjadi orang-orang yang mau membawa damai, mengampuni sesama, menciptakan kerukunan, menerima perbedaan, menghargai kebinekaan. Masa Advent harus dihayati dengan sungguh-sungguh, yang mengajak kita juga untuk bertobat, sehingga masa raya Natal nanti akan indah kita rasakan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih Natal itu? Atau Natal itu apa? Menurut Bapak Ibu apa itu Natal? Kesibukan, sibuk bikin kue, sibuk beli kue, sibuk untuk dekor rumah, ganti cat, atau ganti rumah sekalian. Apakah Natal itu adalah sebuah peristiwa seremonial yang hanya hiasan-hiasan dunia itu? Tentu lewat bacaan kita di Minggu Advent ini, Natal adalah sebuah peristiwa sukacita di mana Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan berkenan menebus kita. Tuhan berkenan berdamai dengan kita. Tuhan berkenan kita berdamai dengan orang lain. Sehingga sukacita Natal itu menjadi meriah. Kita bisa makan kue Natal, makanan-makanan yang mungkin hanya tersedia di hari Natal, dengan rasa sukacita karena kita ada rasa bahagia, tidak ada penghalang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Yang ada hanya pengharapan, iman, dan kasih. Nah, itulah yang mau menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari persekutuan di mana kita berada saat ini. Di gereja ini kita dibina, dibentuk oleh Allah untuk menjadi pribadi yang kuat. Sehingga nanti ketika kita berada di tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, kita berjumpa dengan orang-orang yang superior, kita tidak menjadi inferior karena merasa kecil, lemah, tidak mampu. Tidak, kita punya kekuatan Tuhan. Apa kekuatan kita? Kita orang-orang yang mau berbagi damai sejahtera. Kita orang-orang yang mencintai toleransi. Kita orang-orang yang menghargai perbedaan dan mau terus mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita.
Marilah kita memasuki minggu Advent kedua ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang menanggalkan seluruh kedagingan kita. Dan kita mau menjadi terang, kita mau menjadi garam, supaya banyak orang senang dengan perbuatan kita dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Melalui sakramen perjamuan yang akan Bapak Ibu hayati nanti. Percayalah bahwa perjamuan ini memberikan sukacita pengharapan iman tentang pembebasan yang Allah hadirkan dalam hidup kita terus-menerus hari lepas hari di tengah pergumulan kehidupan kita. Sebelum makan roti dan minum anggur, berdamailah dengan sesama, berdamailah dengan Tuhan, sehingga perjamuan ini menjadi rasa syukur yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.